Salam jumpa sahabat-sahabat TA dimanapun berada. Kembali kita berjumpa lewat paket TA Flash untuk edisi kali ini. Dan saya akan mengajak teman-teman semua untuk berbincang seputar satu kata yang kadang menjadi masalah yang berat untuk orang yang akan tampil di depan umum, yakni grogi atau juga nervous, atau juga masuk dalam kerana kata gemetar atau juga tidak siap tampil di depan umum. Nah, untuk edisi kali ini kita akan membahas tips untuk mengurangi grogi. Nah teman-teman, seandainya di apotik ada yang menyediakan obat yang kalau kita minum atau juga kita konsumsi akan menghilangkan perasaan grogi atau nervous tersebut. Saya yakin itu adalah obat yang paling laris yang dicari oleh orang-orang yang akan tampil di depan umum. Tapi tidak ada teman-teman semua. Obatnya ada pada diri kita sendiri, ada pada sugesti diri kita sendiri. Nah, yang akan kami persembahkan di sini adalah tips mengurangi grogi. Ingat teman-teman, mengurangi bukan menghilangkan. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa manusia atau juga tiap individu memiliki gejala grogi yang berbeda-beda. Ada orang yang ketika didaulat atau juga diminta untuk tampil, entah itu berbicara, sambutan, menyampaikan sesuatu, apalagi MC, tiba-tiba jantungnya berdetak lebih cepat, padahal tidak habis lari. Nah, ada juga orang yang nafasnya tidak teratur, padahal tidak mengidap penyakit asma. Kemudian, teman-teman semua, ada juga orang yang seketika keringat dingin basah semua anggota tubuhnya, jari jemarinya, kemudian badannya, jika diminta untuk tampil, apalagi kalau dadakan. Ada juga sebahagian orang, teman-teman semua, yang tiba-tiba mules, sakit perut, bolak-balik ke kamar mandi, padahal ketika sudah di dalam kamar mandi tidak ada yang keluar. Ada juga yang gemetar, kemudian bicara terbata-bata atau kehilangan kata-kata. Nah, untuk kita teman-teman semua, yang harus kita lakukan adalah mengenali grogi kita. Di antara yang saya sebutkan tadi, yang manakah gerangan menghinggapi kita jika kita siap atau juga didaulat tampil di depan umum. Nah, kemudian kita cari cara untuk mengurangi grogi tersebut. Yang pertama teman-teman semua, usahakan latihan sendiri. Sekali lagi, latihan sendiri. Entah itu di depan kaca dalam kamar atau juga di depan kamera handphone untuk direkam, kemudian kita lihat kembali apanya gerangan yang salah, apanya yang berlebih. Nah, semacam satu pembelajaran atau juga mengamati penampilan diri sendiri. Kemudian datang di waktu yang tepat. Kalau kita diminta tampil, usahakan datang di waktu yang tepat. Jangan datang lebih awal. Ya, misalnya acaranya jam 10, datangnya jam 7. Capek adanya kita menunggu. Berikut, kenali materi yang akan disampaikan, bukan dihafal teman-teman semua. Kenali materi kita. Karena jika ada yang tidak sesuai dengan rentetan atau juga susunan yang akan disampaikan, kita bisa improvisasi sesuai dengan bahasa kita sendiri. Berikut, siapkan catatan. Sehebat apapun pembicara teman-teman semua, sehebat apapun seorang MC, tetap butuh catatan kecil. Entah itu hanya sekedar inti-inti dari yang akan disampaikan atau juga mungkin uraian-uraian atau juga paparan yang akan diberikan kepada audiens. Lalu, penampilan yang sesuai dengan acara. Karena kita sudah siap materi, kita sudah datang lebih awal, tapi kita salah kostum, ini juga akan mengganggu konsentrasi kita. Sepanjang acara kita merasa ada saja yang salah. Kemudian ini nih yang kadang-kadang susah dilakukan oleh seorang pembicara profesional atau juga pembawa acara profesional, yakni GR atau juga gladi bersih. Kadang-kadang sudah menganggap biasa, sudah menganggap dirinya hebat, GR diabaikan. Padahal GR itu boleh juga dalam bentuk tayangan
Kalau kita tidak sempat datang di lokasi, minta yang punya acara untuk merekam, videokan, dan kirim ke kita. Niscaya kita akan melihat di mana posisi kita akan berdiri dan di mana letak atau juga di mana posisi audiens berada. Yang terakhir, kenali audiens. Karena kalau kita mengenali siapa audiens kita akan tampil juga sesuai dengan audiens. Entah itu dari cara menyapa, dari gaya bahasa, atau juga pemilihan kata. Nah teman-teman semua, kalau itu semua sudah kita lakukan, ingat, grogi juga perlu. Nah, itulah tadi kenapa sampai saya katakan bukan menghilangkan, tapi mengurangi. Karena grogi juga ada manfaatnya buat kita. Yang pertama, untuk waspada terhadap berbagai kemungkinan. Berarti kita sedikit lebih hati-hati. Lalu, grogi juga membuat kita hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berkata, dan juga hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Dan yang terakhir, untuk menjaga emosi agar penampilan berkesan. Nah, untuk itulah teman-teman, untuk mengurangi rasa grogi ada pada diri kita sendiri. Berikan sugesti yang bagus, karena tidak ada yang akan membantu kita jika kita sudah di atas panggung kecuali diri kita sendiri. Nah, di akhir acara teman-teman semua seperti biasa, jangan lupa like, share, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video-video yang baru dari DA Public Speaking. Saya Denny Aziz, sampai jumpa.